Anda. Tribuners, satu korban Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 6 Maret 2022. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Satu korban selamat bernama Nelson Sariri, pria asal Sulawesi Selatan Toraja, berhasil dievakuasi oleh TNI Polri setelah 3 hari berada di lokasi kejadian distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Nelson Sariri dievakuasi pada Sabtu 5 Maret 2022 sekira pukul 10.45 waktu Indonesia Timur menggunakan 2 helikopter ke Timika. Diketahui Nelson Sariri merupakan karyawan PT Palapat Timur Telematika, merupakan salah satu korban selamat pasca pembantaian yang dilakukan oleh KKB hingga menewaskan 8 rekannya. Untuk mengetahui proses evakuasi dan kondisi terkini dari korban, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua ada Marcelinus Labulela. Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore rekan Dea dan Tribuners. Dapat saya informasikan dari Timika saat ini bahwa terkait korban yang diselamatkan oleh pihak TNI Polri, Satuan Tugas Satgas Ops di Timika, bahwa proses evakuasi terhadap Nelson memakan waktu cukup lama, mengingat di kota Timika sendiri atau wilayah kota Timika dan sekitarnya saat ini masih terkendala cuaca. Namun setelah 3 hari lamanya proses evakuasi terhadap Nelson, korban selamat pasca pembantaian dari KKB di Puncak, bahwa korban yang selamat atas nama Nelson telah dievakuasi kemarin sekitar pukul 10.45 di Bandara Moses Kilangin menggunakan 2 helikopter. Adapun dapat saya informasikan saat ini bahwa Nelson masih dalam keadaan trauma, di mana Nelson ini merupakan salah satu karyawan PT PTT yang mengerjakan jaringan telekomunikasi di area Kabupaten Puncak Jaya di distrik Beoga. Nelson dievakuasi kemarin, namun 8 rekan lainnya dapat saya informasikan juga 8 rekan lainnya hingga kini belum dievakuasi, mengingat saat ini kondisi cuaca di kota Timika sedang memburuk atau sejak tadi pagi sudah diguyur hujan. Akhirnya tim kemudian melakukan pembatalan terhadap evakuasi ke 8 korban lain yang sudah meninggal dunia. Dapat saya tambahkan juga bahwa Nelson ini sempat melakukan pertolongan melalui CCTV di area sekitar dengan melakukan dan dimonitor oleh pihak perusahaan melalui CCTV tersebut. Nelson juga kemarin sudah diperiksa oleh tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika karena mengalami kondisi yang masih trauma hingga saat ini. Namun Nelson berhasil selamat, sedangkan beberapa anggota lainnya yaitu 8 rekan kerja Nelson lainnya masih dalam proses evakuasi. Dan dapat saya tambahkan bahwa hari ini sebenarnya sudah dilakukan evakuasi terhadap 8 korban tersebut. Namun hingga kini belum dilaksanakan karena terkendala cuaca dan memang daerah di sana cukup dijangkau cukup jauh ya, jauh dari kota Timika menuju ke puncak, dan kemudian ke lokasi itu memang sangat jauh. Jadi kalau misalnya ditempuh dengan jarak kaki bisa mencapai 2-3 hari sampai ke lokasi titik mereka dibantai. Namun dapat saya informasikan juga bahwa Nelson kemarin dijemput oleh tim Satuan Damai Kartens, di mana Nelson ini hadir di Timika sekitar pukul 10.45 melalui Bandara Moses Kilangin, Kota Timika, Papua.
berdasarkan informasi yang kami peroleh di lapangan bahwa saat ini tim telah mengirim atau melakukan pengiriman terhadap warga-warga sekitar untuk meninjau lokasi dan juga didukung bantuan dari TNI Polri yang bertugas di sana untuk mengumpulkan jenazah-jenazah yang ada di sana. Oleh karena itu, Nelson sudah diselamatkan, Nelson sudah diselamatkan, namun rekan-rekan lainnya yang sudah dibantai alias meninggal dunia sekarang masih proses untuk penjemputan. Jadi mudah-mudahan tadi pagi direncanakan jam 6 untuk melakukan penjemputan, namun terkendala cuaca. Namun mudah-mudahan dapat informasikan kembali bahwa mereka akan dijemput lagi pada besok sekitar hari Senin besok pagi ya Tribuners. Baik, Dia demikian laporan dari saya dari Martin Kabela dari Kota Timika. Baik, terima kasih Marcelinus, dan berikut Tribuners kami tampilkan wawancara bersama Kaops Damai Kartens Kombes Pol Muhammad Firman selengkapnya. Dia melihat senjata, kemudian dia mendengar bunyi tembakan. Gitu. Yang lain, evakuasi tentunya di sini kita melihat berbagai faktor nanti, melihat cuaca atau bagaimana, kemudian bagaimana mekanisme nanti penyelamatannya, karena berdasarkan korban memang yang sudah meninggal ini dijadikan satu tempat oleh pelaku KKB itu dikumpulkan. Ya ini mungkin memudahkan, cuma nanti banyak mungkin berbagai kendala karena heli ini yang rencana dari Kodam akan membantu evakuasi ada heli Karakal. Namun ada berbagai pertimbangan heli mungkin tidak bisa mendarat di lokasi, makanya kita nanti menentukan skenario yang bagaimana yang lebih amannya nanti untuk bisa kita bawa evakuasi para korban. Ya. Pada saat kita menerima laporan itu tanggal 2. Tanggal 2 itu kita menerima laporan, kita kumpul. Tanggal 3 kita menerima laporan, kemudian kita evaluasi bersama. Itu maskapai tidak ada yang mau ke lokasi. Kemudian faktor cuaca juga yang mempengaruhi sehingga kita ada sedikit keterlambatan. Tapi alhamdulillah kita bisa menyelamatkan yang satu orang ini dalam keadaan masih dalam keadaan hidup. Kontrak dari Beoga ke lokasi itu bila ditempuh dengan jalan kaki itu 3 hari. Dan memang tidak ada akses ke sana kecuali melalui udara. Karena selama ini mereka mengerjakan itu lewat heli, dropnya lewat heli. Kemudian kenapa tidak ada aparat keamanan? Karena sebelumnya mereka juga sudah mengerjakan ini dalam keadaan maintenance BTS itu. Nahkoda Tutbot Kayan 3 milik PT Kayan Patria Propertindo dilaporkan tenggelam di Sungai Kayan Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Tim SAR Tarakan hingga petugas gabungan TNI Polri langsung dikerahkan untuk proses penyelamatan. Hingga hari ini, operasi pencarian korban tenggelam di Sungai Kayan masih terus dilakukan. Rekan kami Maulana Ilhami Faudi, wartawan Tribun Kaltara, akan melaporkan untuk Anda selengkapnya. Silakan rekan Faudi. Baik, rekan Dea, dapat dilaporkan bahwa hingga siang tadi, tim SAR gabungan dari BPBD Bulungan, Basarnas Tarakan, Pos Al TNI AL Tanjung Selor, dan juga Satpol Airut Polres Bulungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelam atas nama Ahmad Dhani yang merupakan nahkoda tugboat yang dilaporkan tenggelam pada Sabtu dini hari lalu. Proses pencarian saat ini juga diperluas dari proses pencarian pada hari Sabtu lalu, di mana saat ini pihak tim SAR gabungan memperluas radius pencarian hingga 2 km dari tempat kejadian perkara atau TKP awal. Hingga siang tadi, pihak tim SAR gabungan masih belum berhasil menemukan korban. Cuaca sendiri di lokasi memang cerah, tidak mendung, tidak berawan. Itu tadi sedang pasang sehingga cukup menyulitkan bagi tim SAR gabungan untuk melakukan penyisiran di wilayah hilir Sungai Kayan. Namun begitu, PLT Kepala Pelaksana BPBD Bulungan Darmawan mengatakan pihaknya optimistis akan dapat menemukan korban tenggelam atas nama Ahmad Dhani, mengingat pengalaman yang dimiliki oleh pihak Basarnas Tarakan dan juga BPBD Bulungan, lalu TNI AL dan juga Polairut yang telah memiliki pengalaman dalam melakukan proses pencarian orang hilang dan tenggelam. Demikian rekan dia yang dapat dilaporkan.
Baik, Tribuners rekan Faudi juga sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait, berikut selengkapnya. Juga ya, tapi mudah-mudahan bisa hari ini. Tapi biasanya itu 3 hari itu sudah ngapung sendiri sudah itu. Kami TNI Angkatan Laut, SAR, yang hari ini bekerja mulai kemarin, mulai awal sudah kita melakukan ini dengan Polairut bersama teman-teman yang dengan seadanya dengan pot ini dibantu oleh beliau, TNI Angkatan Laut di Tanjung Selor. Ya, karena ya itulah kita harus namanya tugas dan pokok fungsi kita, apapun kita tetap lakukan pencarian sampai ketemu. Pak, yang dicari atas nama siapa? Atas nama Ahmad Dhani. Saudara Ahmad Dhani. Sejauh ini proses pencarian bagaimana, Pak? Ya, Sejauh ini proses pencarian bagaimana? ya proses pencarian kita masih tetap melakukan penyisiran, ya kan, dengan luas sungainya seperti ini, tidak mungkin langsung ketemu. Biasanya kalau standarnya itu 3 hari itu udah mengapung, itu kalau memang sulit gitu ya. Nah, kita masih aja bersama teman-teman untuk melakukan pencarian. Prinsipnya sebenarnya itu aja. Kondisi sungai air sendiri gimana, Pak? Cukup mendukung atau sulit untuk pencarian? Ya tentunya kalau air begini kan naiknya ya agak sulit juga karena derasnya air ini kan. Itu juga agak kita mengalami, tapi nggak masalah sih sebenarnya kalau yang seperti yang ini. Kita sudah terbiasa juga ya, teman-teman juga yang lain yang tahu bagaimana standar pencarian orang yang tenggelam itu masing-masing udah tahu lah, udah mahfum lah. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Puluhan pohon tumbang di DKI Jakarta setelah diterjang angin kencang yang melanda pada Sabtu 5 Maret 2022 siang kemarin. Sejumlah orang dilaporkan mengalami luka-luka. Angin kencang juga menyebabkan sejumlah sarana dan prasarana umum rusak. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Dionysius Arya Bimasuci, jurnalis dari Tribun Jakarta yang ada di lokasi. Silakan rekan Dion, laporan Anda. Ya, selamat siang Dea. Jadi berdasarkan data dari BPBD DKI Jakarta, setidaknya ada 40 pohon tumbang di DKI Jakarta pada Selasa kemarin akibat adanya angin kencang. Jakarta Selatan dan Jakarta Timur jadi 2 wilayah yang paling banyak terjadinya pohon tumbang ini. Jakarta Selatan ada 17 dan Jakarta Timur ada 15 pohon tumbang. Akibat peristiwa ini juga 3 orang dilaporkan mengalami luka ringan dan 2 kendaraan yaitu mobil mengalami kerusakan. Kemudian pohon tumbang juga menyebabkan 3 rumah warga ini rusak. Selain menyebabkan pohon tumbang, angin kencang yang terjadi pada Sabtu kemarin juga menyebabkan kaca di pertokoan 4 lantai yang ada di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur ini pecah. Kemudian atap atau plafon di Lipo Mall Kemang dikabarkan ambruk. Namun informasi ambruknya atap di Mall Kemang, Lipo Mall Kemang ini buru-buru dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Heri mengatakan bahwa yang atap atau plafon mall tidak runtuh, melainkan hanya ornamen atau hiasan yang ada yang menempel di plafon itu yang runtuh. Walau begitu, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, hanya ada beberapa orang yang dilaporkan mengalami luka-luka. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Dionysius untuk laporan Anda dari DKI Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Hujan deras mengguyur wilayah Kota Manado, Sulawesi Utara pada Jumat 4 Maret 2022 siang hingga petang. Peristiwa itu mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah kecamatan di Kota Manado. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Manado, ada Fistel Mukon yang akan melaporkan selengkapnya di sana. Ya, terima kasih rekan Dea. Memang hujan deras mengguyur Kota Manado pada hari Jumat 4 Maret 2022 di siang hari hingga sore hari. Nah, sehingga ada beberapa tempat atau lokasi di Kota Manado yang terjadi banjir dan longsor. Ya, bisa dikata Kota Manado saat itu dikepung oleh banjir khususnya.
di mana-mana ada banjir hampir di setiap kecamatan di Kota Manado. Dan kejadian itu hingga malam dari BPBD Kota Manado membersihkan beberapa ruas jalan akibat longsor yang menutupi beberapa ruas jalan. Sehingga dari kejadian longsor ini ada 2 korban jiwa yang meninggal di Kota Manado akibat longsor. Akibat tertimbun, yang satunya pemuda dari Sangihe yang tertimbun namun tidak langsung meninggal di lokasi kejadian, tapi nanti meninggal di Rumah Sakit Auri di Kota Manado. Nah, dari hasil pantauan kami pada hari Sabtu pagi, memang khususnya di lingkungan 6, Kelurahan Pal 2 Kota Manado, di mana para warga masih sementara membersihkan peralatan-peralatan rumah mereka seperti sofa karena sudah terendam air. Barang-barang mereka juga terendam air. Bahkan ada satu ibu Stella, dia membuka warung makan. Menurutnya dan warga di sekitar menyampaikan memang semua peralatan dapurnya khususnya untuk makan memang hanyut terbawa arus yang cukup deras. Sehingga menurut Ibu Stella juga dia mencari tempat yang aman ke lokasi pekuburan karena di situ sedikit aman. Dia takut lagi tinggal di rumahnya saat itu. Sehingga ada juga beberapa barang elektroniknya seperti HP yang hanyut terbawa banjir. Dan di lokasi itu kami temui Ketua Lingkungan 6, memang menurutnya di lingkungan 6 sendiri ada beberapa lokasi longsor sekitar 6, namun yang lainnya hanya kecil. Yang paling besar itu di lingkungan 6 di rumah Bapak Cliff. Bapak Cliff di situ yang paling parah. Rumah Bapak Cliff ini ada 2 tingkat, bagian bawahnya berbahan beton, yang tingkat kedua itu berbahan kayu. Nah, bagian tingkat pertama ini bagian beton hancur ditimbun oleh longsor, sehingga bagian dalamnya seperti tempat tidur sampai keluar dari ruangan kamarnya karena bagian betonnya hancur akibat longsor ini. Dengan begitu, para warga berharap khususnya agar pemerintah memperhatikan apa yang mereka rasakan karena ini akibat saluran air yang sudah tidak mampu lagi menampung curah hujan yang cukup tinggi. Dengan begitu warga berharap agar pemerintah Kota Manado memperhatikan apa yang mereka rasakan saat ini. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait kejadian ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Ketua Lingkungan 6 dan juga warga setempat yang terdampak. Berikut selengkapnya. Atau baru Di minggu lalu hujan semulai naik ya? Semulai naik. 1,5 meter. Saya sudah masuk sini kemarin. Karena apa dikubur sana dulu mari barang-barang apa semua sampai HP apa semua habis semua. Kurang itu yang apung jadi itu boleh tahu. Oh iya, kalau diselamatkan karena air cepat sekali tuh. Yang dapat selamatkan lain ya Sunda lain Anyur. Jadi kemarin jam Jumat kira-kira jam 5 sore. 5 sore ya? Kira-kira jam Kemarin sekitar jam dari pagi atau sore? Oh, nanti sore ya? Nah, nanti suat sekali. Sini ya? Sampai air memang tinggi di anak sungai tinggi. Jadi di lingkungan sini ada berapa titik ada terjadi. Di sini ada sekitar 6 rumah. Genangan air juga di aliran anak sungai yang memang sementara ini belum ada bantuan. Cuma sebagai ketua lingkungan sudah dilaporkan. Karena sekarang kan banyak juga banjir. Iya. Di bagian atas sana ada pohon rubuh. Oh iya. Di situ Kelurahan Pal. Atau baru Di minggu lalu hujan semulai naik ya? Semulai naik. 1,5 meter. Saya sudah masuk sini kemarin. Karena apa dikubur sana dulu mari barang-barang apa semua sampai HP apa semua habis semua. Kurang itu yang apung jadi itu boleh tahu. Oh iya, kalau diselamatkan karena air cepat sekali tuh. Yang dapat selamatkan lain ya Sunda lain Anyur. ya?
Informasi berikutnya datang dari Aceh. Puluhan mahasiswa menggeruduk kantor Kementerian Agama Aceh Tamiang. Peserta yang mengikuti aksi kali ini tergabung dalam gerakan aksi umat Islam Aceh Tamiang. Mereka menuntut Kemenak Aceh Tamiang untuk mengabaikan surat edaran Menteri Agama Yakut Khalil Houmas tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Wartawan kami dari Serambi News, Rahmat Wiguna akan melaporkan selengkapnya untuk Anda. Silakan rekan Rahmat. Baik, terima kasih rekan Dea. Unjuk rasa itu sendiri terjadi pada hari Jumat kemarin, tepatnya seusai sholat Jumat. Titik sasaran merupakan kantor Kemenak Aceh Tamiang yang berada di Kampung Bundar, Kecamatan Karangbaru. Massa yang merupakan gabungan dari mahasiswa dan masyarakat Muslim meminta kantor Kemenak Aceh Tamiang tidak harus menghiraukan surat edaran Menteri Agama yang mengatur tentang pedoman pengeras suara di masjid dan musola. Massa menilai surat edaran itu tidak sesuai diterapkan di Aceh, terlebih saat ini masyarakat Aceh sedang antusias menyambut bulan suci Ramadan. Namun permintaan massa ini tampaknya belum direspon dengan baik oleh pihak Kemenak karena mereka mengaku tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Tuntutan massa ini menurut Kepala Kantor Kemenak Aceh Tamiang, Fadli, harus mereka koordinasikan dengan Kanwil di Banda Aceh dan juga Bupati Aceh Tamiang, Haji Mursil. Sebelumnya Bupati Aceh Tamiang, Mursil sendiri sudah menegaskan kalau surat edaran itu tidak bisa diterapkan di Aceh Tamiang. Mursil bahkan mengaku telah mengakomodir permintaan masyarakat yang meminta alat pengeras suara di masjid dan musola ditambah agar gaungnya selama bulan Ramadan nanti bisa lebih menggema dan menurutnya fungsi alat pengeras suara di masjid ini merupakan himbauan untuk masyarakat yang beragama Islam untuk beribadah atau sholat berjamaah di masjid. Demikian Dea bisa dilaporkan. Baik. Dan Tribuners berikut akan kami tampilkan wawancara bersama Bupati Aceh Tamiang, Mursil selengkapnya. Kalau di Aceh Tamiang, masalah toa itu nggak mengganggu masyarakat, maka sangat nyaman dengan toa-toa ini. Masyarakat minta tambah lagi toa itu, ya, bukan dikurangi. Dan gelombangnya pun masyarakat suruh diperbesarkan lagi supaya orang ini bisa terbangun cepat, supaya mengingatkan masyarakat untuk sholat. Toa ini kan mengingatkan orang sudah hampir masuk waktu. Kalau azan sudah masuk waktu. Kalau ngaji, kalau di sini sampai azan ada ngaji. Sebelum 15-10 menit sebelum azan itu ngaji. Dengan dikumandangkannya mengaji di toa-toa ini, masyarakat terbangun. Masyarakat, oh ini sudah mau masuk waktu. Jadi masyarakat dengan sendirinya rindu masuk ke masjid, datang ke masjid. Nah, jadi di Aceh Tamiang toa nggak usah dikurangi. Tribuners, kami masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan. Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Pasar KUD Tanjung Pinang yang berada di Kelurahan Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada Sabtu 6 Maret ambruk. Atas kejadian tersebut, puluhan motor masuk ke dalam laut. Saat ini sudah bergabung bersama kami rekan Endra Kaputra, jurnalis dari Tribun Batam yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Endra Kaputra. Baik, Dea dan sahabat Tribun, dapat dilaporkan bahwa pada Sabtu 5 Maret 2022 lalu atau kemarin pukul 9.45 waktu Indonesia Barat telah terjadi insiden salah satu pasar di Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, di mana pelantar ikan atau yang biasa disapa atau disebut dengan pelantar KUD itu mengalami ambruk. Dan atas kejadian itu juga ada sekitar puluhan motor yang masuk ke dalam laut karena di bawah pasar tersebut adalah laut. Dan selain itu dapat dilaporkan juga Dea dan sahabat Tribun, dari insiden tersebut tidak ada korban meninggal, tapi ada 4 wanita yang mengalami korban luka ringan dan 1 diantaranya masih dalam kondisi hamil 7 bulan. Dan selain 4 wanita tersebut ada salah satu anak umur 5 tahun yang mengalami patah di 2 ruas jarinya, yakni jari kelingking dan jari manisnya. Saat itu Wali Kota Tanjung Pinang Rahma meninjau lokasi pasar yang ambruk dan sempat juga menjenguk para korban. Dan untuk yang hamil yang berusia masih 7 bulan kehamilannya itu hanya mengalami luka ringan saja. Namun untuk anak tersebut itu memang harus dilakukan tindakan operasi di Rumah Sakit Angkatan Laut. Selanjutnya para pedagang dari semalam dan saat ini itu sudah direlokasi di 2 lokasi, yakni di Jalan Rimba dan Jalan Tengku Umar. Nah, saat kita wawancari Wali Kota juga, ambruknya pasar ini juga memang disayangkan karena dari berdirinya pasar ini di tahun 1969 hanya baru 1 kali dilakukan revitalisasi pada tahun 1992. Memang pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah terus mengajukan kepada pemerintah pusat untuk adanya anggaran untuk merevitalisasi pasar tersebut. Namun yang disetujui oleh pemerintah pusat adalah pasar baru 1, di mana pasar baru 1 ini menjual aneka macam sayur-sayuran, dan sedangkan pelantar KUD yang mengalami ambruk tersebut adalah pasar ikan. Begitu dia dan sahabat Tribun. Baik, Tribuners, terkait insiden ini rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Tanjung Pinang Rahma. Berikut keterangan lengkapnya. Kami ini berjuang bermohon ke pusat dari tahun 2019. Saya sudah sampaikan terkait kondisi ini kan dari tahun 1960. Nah, ini kan ada 2 lokasi, satu pasar baru 1, pasar baru 2. Nah, ternyata ini terbukti apa yang kami khawatirkan. Salah satunya
akan roboh. Nah ini mudah-mudahan segera ditindaklanjuti dari Kementerian Perdagangan maupun di Kementerian PUPR, yang mana ini minta tolong karena ini potensinya sama, karena tahun dibangunnya itu sama-sama tahun sebelum pasar ini. Kami ini berjuang bermohon ke pusat dari tahun 2019. Saya sudah sampaikan dan terkait kondisi ini kan dari tahun 1960. Nah ini kan ada 2 lokasi, satu Pasar Baru 1, Pasar Baru 2. Nah ternyata ini terbukti apa yang kami khawatirkan, salah satunya akan roboh. Nah ini mudah-mudahan segera ditindaklanjuti dari Kementerian Perdagangan maupun di Kementerian PUPR, yang mana ini minta tolong karena ini potensinya sama, karena tahun dibangunnya itu sama-sama tahun 60-an. Ini memang kondisi bangunannya sudah ini ya Bu ya, sudah saya rapuh yakin ya. dengan kondisi dari tahun 60-an ditambah karena ini di bawahnya laut. Masih di Kepulauan Riau, Tribuners, 2 pemuda warga kampung Damuka Kuning bernama Boy dan juga Ferry diringkus Polsek Sekupang. Mereka diringkus lantaran mencuri kabel Hotel Haris Batam dan bersembunyi di atap asbes plafon bangunan hotel tersebut. Penangkapan 2 tersangka pelaku pencurian ini pada Rabu 2 Maret 2022 berlangsung alot. Dan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Beres Lumatobing, sudah bergabung di sana untuk menyampaikan informasi lengkapnya. Silakan dan juga Ferry diringkus Polsek Sekupang. Mereka diringkus lantaran mencuri kabel Hotel Haris Batam dan bersembunyi di atap asbes plafon bangunan hotel tersebut. Penangkapan 2 tersangka pelaku pencurian ini kriminal begitu. Pada Kepolisian Sektor Sekupang 2 Maret berhasil 2022 mengamankan berlangsung alot. 2 pelaku dan jurnalis kami dari Tribun pencurian Batam, begitu ada ataupun Beres curas, Lumatobing sudah bergabung bisa di disebut sana maling untuk menyampaikan informasi lengkapnya. mencuri Silakan rekan kabel Beres. di salah satu kawasan hotel. Hotel ini merupakan hotel elit, selama hotel mewah. Siang di 2 benar, selamat siang rekan. Melakukan pencurian kabel di salah satu gudang laporan kriminal begitu hotel. Kepolisian Sektor Sekupang berhasil mengamankan pelaku 2 kawasan tanpa pengetahuan pelaku oleh petugas security begitu, dan melakukan pemotongan kabel pihak berwajib. Dalam hal ini, jadi ironisnya saat itu kabel masih dalam kondisi kabel sedang dialiri arus listrik. Mengetahui itu, security pun akhirnya melaporkan pihak berwajib. Dalam hal ini kepolisian dan langsung menuju TKP untuk melakukan penangkapan. Namun saat dilakukan penangkapan begitu, 2 tersangka ini masih tengah bersembunyi begitu di atas plafon. 2 tersangka ini dibujuk untuk turun, namun membuahkan hasil sehingga tindakan kepolisian. Akhirnya 2 pelaku pun menyerahkan diri begitu. Nah, akhirnya dibawa ke Mapolsek Sekupang. Berdasarkan hasil pemeriksaan begitu. Nah, 2 pelaku ini terdorong pencurian kabel hotel lantaran kondisi ekonomi ini nanti hasil penjualan dari kabel tersebut dilakukan untuk membeli chip judi on skater ataupun permainan game online yang saat ini marak. Nah, selebihnya juga digunakan untuk membeli sabu narkotika jenis tersangka ini memang pengguna narkotika sehingga terdorong untuk melakukan pencurian. Hasilnya untuk membeli sabu. Nah, 2 pemuda ini merupakan perantau asal Aceh dan Kupang. Saat ini kedua tersangka masih dalam proses penahanan kepolisian Sektor. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners rekan Beres juga sudah mendapatkan keterangan dari pihak terkait kasus ini berikut lengkapnya untuk Anda. Mungkin ada pembicaraan dengan mereka. Ya, untuk pasal 363 ayat 1 dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun. Ya. Demikian ya. Pas ya. Siap.
Udah berapa kali nih? Baru pertama ini. Apa kira-kira motifnya kenapa Pak sampai gitu? Kan banyak kerjaan lain. Baru sekali melakukan kejahatan nih. Iya. Dari mana? Ini asal dari mana? Iya. Keluarga di sini? Tidak ada. Oh, serang diri aja. Ya. Tinggalnya betul di situ, di kampung aja ya. Nah, ini siapa naik? Heri. Tinggal di mana? Kamu aja juga. Baru pertama nih melakukan kejahatan. Ya, ini kenal di mana? Ini berdua nih. Hah? Oh, sama dari sana. Di kamu aja. Oh, iya. Ini mencuri itu apa kau mencuri itu? Karena ekonomi, kebutuhan yang lain. Dari mana kamu tahu ada kabel itu dari sana itu? Dari mana tahu? Padahal kamu tinggal di Simpang jauhnya. Dari mana kamu tahu ada sasaran mau dicuri di situ? Kawannya siapa? Kawan tuh ngasih tahu kabel yang ini gitu. Awalnya dikasih satu telepon. Beberapa titik di Kabupaten Kalimantan kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya di desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur yang saat ini sudah mulai terdampak karhutla. Ini terjadi di kawasan lingkungan Pondok Pesantren Ma'arif Bahrul yang berada di Dusun Moton, Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur. Untuk mengetahui bagaimana insiden ini bisa terjadi, rekan kami Ramadan dari Tribun Pontianak akan selengkapnya dari sana. Silakan rekan Ramadan. Ya. Selamat siang. Ya, memang benar dalam kurang lebih waktu sebulan terakhir ini bahwa sampai dekat memang beberapa titik di wilayah kabupaten kebakaran hutan dan lahan. Seperti halnya juga yang terjadi di Sejegi, Kecamatan Timur, Kabupaten Bawah, yaitu di wilayah kawasan Ma'arif yang berada di kami tersebut. Kejadian harutlah kawasan pondok pesantren sendiri terjadi kita pekan yang lalu. Namun pada hingga saat ini yayasan atau para santri dan jemaah dibantu juga tim pemadam dari Polri PDD dan itu masih melaksanakan yang namanya pendinginan. Api ataupun sudah padam, namun karena lahan yang ada di sekitar kawasan dikhawatirkan api tersebut bisa muncul sehingga pada hari ini memang akan lakukan pendinginan. Untuk di kawasan pondok pesantren ini sendiri api yang membakar pada terjadinya memang hampir saja mengenai dua bangunan yaitu asrama putri dan juga bangunan musola. Mana saat kita memang begitulah adanya memang hanya berjarak 1,5 meter lagi dari bangunan untuk api. Namun alhamdulillah api dapat diblokir sehingga tidak mengenai pondok pesantren. Memang lahan yang terbakar lahan pondok pesantren. Saat kita menggali lebih dalam kepada pimpinan pondok pesantren, mereka juga tidak mengetahui pasti api muncul awalnya dari mana. Namun mereka bisa menyimpulkan besar dari rokok di mana pada kejadian pada minggu lalu itu pihak yayasan pondok pesantren sedang masuk ke hutan untuk mengambil kayu dari mana karena membuat pentas peringatan milad pondok pesantren. Mungkin diprediksikan memang saat itu ada adapun masyarakat
masyarakat yang merokok dan membawa dari situlah tiba-tiba langsung membesar sehingga pada 3-4 hari itu masih ada api dan hampir sepekan baru dapat diselesaikan dan masih dalam hati. Untuk kerugian sendiri memang alhamdulillah belum ada karena memang lahan kosong yang memang belum ada bangunan dan tadi itu hampir saja nyaris mengenai dua bangunan. Alhamdulillah dapat diatasi seperti itu ya. Baik, Tribuners saat berada di lokasi, kami sudah melakukan wawancara bersama pimpinan pesantren Marif Kiai Muhaimin Haji Salam berikut keterangan lengkapnya. Sekitaran lama hari Minggu sekarang 5 hari sudah berarti kita tuh tiap pagi dari jam 5 sore sampai 5 hari. Alhamdulillah keadaannya sudah 80%, bahkan 90% ini sudah mati. Syadiano ini ada ini di Tumipek ini bagi pondok ini dengan musola juga. Dan bisa lihat di sana itu masih mudah-mudahan nanti ada hujan bisa. Tapi kalau memang bisa tidak hujan kita biasa kita menjadinya. 1,5 sampai 2 hektar ini. Inilah tapi ini semua alhamdulillah ini pesantren kemarin tuh. Lan pesantren ya. 2 kilo lah baru ini lahan putih tanah dua kata orang. Kita itu kurang tahu tapi kan tuh yang kita rokok karena kemarin tuh ada pembuatan acara ulang tahunan kan jadi kita tuh ngambil kayu untuk tongkat masuk ke dalam ini Pak dalam hutan kan ngambil tongkat itu tak taunya api itu langsung besar musim kemarin walaupun rokok sekarang ini langsung hidup memang. Itulah kendalanya kita gambut ini sangat bahaya. Walaupun jauh pindah gitu. Hanya kecil itu jadi besar. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners Market di depan Deputi Timur Sulawesi Selatan untuk membeli minyak goreng. Anak remaja sampai orang tua pun saling berdesakan di depan meja kasir untuk membeli minyak goreng. Puluhan warga berebut untuk membeli minyak goreng yang memang sangat terbatas. Situasi di sana akan dilaporkan rekan Ismar wartawan Tribun Timur. Silakan rekan Ismar untuk laporan Anda. Ya, terima kasih rekan dia kan bahwa minyak goreng di kabupaten ini salah satu keperluan dapur yang paling dicari oleh emak-emak karena memang kondisinya saat ini langka sudah beberapa terakhir terjadi. Ini disebabkan karena memang ada barang yang masuk sehingga menyebabkan kelangkaan. Kalaupun ada barang maka tiap toko maupun minimarket ada minyak goreng yang masuk maka langsung berbondong-bondong untuk membeli minyak goreng ini. Nah terkait kelangkaan ini juga harga minyak goreng juga melambung tinggi. Laporan terakhir bahwa minyak goreng di per liter rekan dia sudah mencapai harga itu ditemukan di kecamatan Tauti tepatnya di desa Wawanjulang. Nah harga ini kemudian dikolekkan oleh masyarakat karena tinggi dan kalaupun tinggi ini juga minyak goreng ini sangat tinggi di pasaran. Dampak lain dari kelangkaan minyak goreng pedagang gorengan di Luhut Timur ini juga terancam tidak berjualan karena memang bahan baku utama yang digunakan oleh gorengan adalah minyak goreng. Nah itulah yang kemudian dikeluhkan oleh pedagang juga terkait. Mereka berharap minyak goreng ini bisa kembali stabil, kembali normal agar harganya bisa normal dan langka lagi. Adapun upaya dari pemerintah sendiri mulai dengan perdagangan rutin
memeriksa toko retail gudang barang yang tersebar di sejumlah kabupaten di Kabupaten untuk mengecek ketersediaan minyak goreng. Dari hasil pengecekan di gudang maupun di retail ini rekan dia memang tidak ada ditemukan stok, juga tidak ditemukan adanya dugaan timbunan yang tidak bertanggung jawab terkait kelangkaan minyak goreng ini. Mendapat respon dari DPRD mereka mendesak agar pemerintah mulai perdagangan agar selalu ke lapangan untuk mengecek dan minyak goreng juga melakukan koordinasi dengan provinsi Sulawesi Selatan agar kiranya minyak goreng bisa masuk ke Bukit Timur. Nah, itu juga yang disampaikan oleh DPRD Arif agar kondisi minyak goreng yang langsung beberapa terjadi di Kabupaten segera teratasi dan masyarakat tidak perlu ngantri sambil berdesak-desak dan mengabaikan protokol kesehatan. Dan memang di Bukit Timur sendiri memang harian COVID di juga sedang meningkat itulah yang dipakai pemerintah agar terkait kelangkaan minyak goreng ini juga perlu segera diatasi. Seperti itu, demikian rekan Dea. Baik. Tribuners terkait fenomena kelangkaan minyak goreng ini sudah melakukan wawancara bersama Ketua DPRD Arifin berikut setelengkapnya. DPRD Kabupaten Timur sudah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Timur agar supaya mengambil langkah dan memerintahkan supaya setiap hari memantau dan kalau perlu turun di supermarket dan pasar monitoring sidak supaya tidak ada penimbunan karena saja ada penimbunan terkait dengan minyak goreng sehingga minyak goreng ini bisa. Saya kira itu. Dan saya juga sudah sampaikan kepada perdagangan supaya melaksanakan dan lakukan dalam waktu pasar murah terkait dengan minyak goreng ini. Saya kira saya selaku Ketua DPRD Timur kepada pemilik toko dan gudang serta pedagang pasar agar supaya jangan penimbunan itu akan diri sendiri dan akan mengarah kepada tindakan proses hukum. Saya kira itu dari saya. Kita menuju Kalimantan Barat. Ratusan warga Ketapang harus rela mengantri minyak goreng yang dijual oleh salah satu pedagang di jalan IR Haji Juanda, Kecamatan Kabupaten Ketapang. Sejumlah warga mengaku harus terpaksa antre hingga berjam-jam karena minyak goreng yang sulit didapat. Dan kalaupun ada harga yang sesuai subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini kami sudah tersambung dengan rekan Nuria, jurnalis Tribun Pontianak akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Imam. Sabtu 5 Maret 2022 memang ratusan warga Ketapang itu mengantri minyak goreng murah yang dijual satu agen yang ada di Kabupaten Ketapang. Warga mereka terpaksa mengantri karena memang di sejumlah tempat di Kabupaten Ketapang ini sudah mendapatkan minyak goreng. Apalagi jika ada minyak goreng yang dijual harganya tidak oleh pemerintah. Menurut salah satu warga yakni Selfie, dirinya rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng karena di daerahnya itu di desa Kalinilang tempatnya sudah mulai minyak goreng. Selfie mengaku minyak goreng yang dibelinya ini untuk keperluan bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Ada juga warga Jepri yang rela menempuh jarak yang sangat jauh, yakni dari desa Sungai Awan Kiri itu yang mengaku dirinya rela mengantri karena minyak goreng yang ada di warungnya itu sehingga dia rela jauh-jauh dan mengantri minyak goreng murah ini. Dari penuturan
penuturan salah satu pemilik agen atau toko yang menjual ini pihaknya menyiapkan 1.000 dus atau 1.000 karton minyak goreng yang mana setiap warga yang mengantri atau yang membeli itu dibatasi dengan menunjukkan KTP. Satu warga hanya boleh membeli satu, di mana satu dusnya dihargakan Rp140.000 dalam satu dus itu 12 kemasan dalam satu kemasannya itu berukuran 500 mili. Harga tersebut makanya warga lebih mengantri dan warga yang mendapatkan minyak goreng ini harus mencelupkan jarinya ke tinta hitam sebagai syarat agar warga ini tidak kembali mengantri begitu. Ya. Baik, terima kasih rekan Imam Satria melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan jeda lagi sejenak, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif kita Kalau saya sendiri di Jumit ini yang semalam baru mulai saya dapat sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apa karena gini loh kriteria kita mengenal stroke yang tidak berdarah dan berdarah stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak tapi kalau di Korea itu ada beberapa case. Saya itu mas ya tukang tukang gitu ya pernah baca kalau saya jadi itu bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu strateginya. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara hujan dan tidak hujan dan yang biasanya terjadi pada fase awal atau bahaya di jadi artinya terjadinya perlembekan penalti akan sulit. Dok, menurut saya memang tidak bukan urusan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Keterangan menjelang hari ulang tahun Kota Jayapura ke-112. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano menerima replika Harmony Award. Penyerahan replika Harmony Award tersebut berlangsung di ruang lobi utama kantor Wali Kota Jayapura di distrik Jayapura Selatan. Dan bagaimana situasi saat berlangsungnya acara ini akan dilaporkan rekan Aldi Bimantara, jurnalis dari Tribun Papua yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aldi. Ya baik, halo Dea dan juga Tribuners, dilaporkan dari dikatakan Ben-Hur pula dalam sambutannya yang kami hari ulang tahun, dirinya mengatakan bahwa semua orang yang berada di Kota Jayapura ini akan dipilih Tuhan untuk tanggal 7 Maret di Kota Jayapura dan mendatang ini dan harus pemerintah Kota Jayapura memiliki kebanggaan untuk hidup dan tinggal di Ibu Kota Kementerian Agama Republik Indonesia Papua. Sebagai demikian laporan singkat saya terkait dengan penyerahan Kota Jayapura yang Harmony Award dari Kementerian Agama untuk sementara kembali ke Kementerian Agama Provinsi Papua di kantor Wali Kota Jayapura, Jalan Balai Kota nomor 1 Entrop Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Dea dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami di kantor Wali Kota Jayapura, Papua, pada saat berlangsungnya acara ini, replika Harmony Award yang diterima pemerintah Kota Jayapura ini diarak dari kantor Kementerian Agama Provinsi Papua menuju ke kantor Wali Kota Jayapura, Papua di kawasan Entrop Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua dengan diarak oleh puluhan orang begitu menggunakan kostum adat dan juga dilibatkan juga para pemuka agama serta anak-anak begitu. Dia dan juga Tribuners dari sambutannya Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano mengatakan Kota Jayapura ini penduduknya sangatlah heterogen ataupun pluralistik begitu, namun dapat hidup berdampingan didasari oleh perbedaan agama, ras, suku, dan etnis begitu, namun dapat hidup bertoleransi dan hidup bersama-sama di ibu kota provinsi Papua. Ben-Hur juga mengibaratkan Kota Jayapura sebagai rumah bersama, istana bersama, dan honai bersama. Begitu dengan adanya penduduk Jayapura yang berasal dari berbagai ras, etnis, dan juga agama dapat hidup saling berdampingan secara rukun bersama-sama. Itulah salah satu poin indikator penilaian juga dari Kementerian Agama sehingga Kota Jayapura di Provinsi Papua ini mendapatkan Harmony Award begitu. Kemudian dikatakan Ben-Hur pula dalam sambutannya yang kami ikuti, dirinya mengatakan bahwa semua orang yang berada di Kota Jayapura ini adalah
dipilih Tuhan untuk hidup di kota Jayapura dan tinggal di kota Jayapura begitu, dan harus semua orang memiliki kebanggaan untuk hidup dan tinggal di ibu kota provinsi Papua. Dia demikian laporan singkat saya terkait dengan kota Jayapura yang menerima Harmony Award dari Kementerian Agama. Untuk sementara kembali ke Dea di studio. Baik, Tribuners rekan Aldi juga sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Jayapura, Ben-Hur Tommy Mano. Berikut keterangan lengkapnya. Dan Undang-Undang Pancasila 1945. 3. Membangun kerukunan bela Kota Jayapura dan kerjasama memelihara suasana kedamaian umat dan prinsip agama persatuan pada persatuan yang dijadikan moderasi keagamaan sebagai prinsip dasar. Jalan 3. Pemeliharaan kerukunan rumah tangga di Kota Jayapura dalam memelihara kerukunan mewujudkan Kota Jayapura yang luas, menjalankan moderasi beragama sebagai prinsip dasar dalam pemeliharaan kerukunan umat agama di Kota Jayapura. 5. Kita menuju Provinsi Lampung, Tribuners. Bagi Anda penggemar ayam goreng tepung, nampaknya wajib mampir ke Wak Fried Chicken di Tanjung Senang, Kota Bandar, Lampung. Kedai ini merupakan cabang dari Kota Bandung, Jawa Barat. Ayam yang dijual juga memiliki ukuran yang kita menuju Provinsi Lampung, Tribuners. Bagi Anda penggemar ayam goreng jurnalis tepung, kami dari nampaknya wajib mampir ke Suryati akan melaporkan informasi lengkapnya Kota Bandar, Lampung. Silakan rekan Agustina. Ini merupakan cabang dari Kota Bandung, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Dea. Juga memiliki ukuran yang cukup besar dan menyediakan beraneka sambal dan pilihan bisa jadi rekomendasi rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, Agustina Suryati akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan rekan Agustina. Sekali dengan ayam tepung crispy. Lokasinya terima kasih rekan Dea. Tepatnya itu ada di Jalan Ratu Limau nomor 72 Tanjung Senang, Kota Bandar, bisa jadi rekomendasi bagi para ada banyak pilihan saus dan sambal di sana untuk dijadikan menu makanan ya, terutama bagi sambal geprek yang suka sekali dengan ayam keju, ayam crispy. Lokasinya lalu ada ayam dabu-dabu ada di Jalan Ratu, lalu ada nomor 72 Tanjung Senang, ayam balado, saus cheese, ada banyak pilihan saus dan sambal di sana, mulai dari saus bumbu Bali, sambal geprek, saus asam manis, saus keju, mayones, dan juga ada ayam dabu-dabu, ayam geprek. Di sini adalah satu di antara pilihan sambal yang paling disukai oleh pelanggannya karena menurut saus black pepper, KFC, saus banyak pelanggan yang merasa cocok dengan saus asam manis, sambal yang dibuatnya. Dan saat dicoba memang sambal ala KFC. Ya, menu sambal geprek di sini adalah satu cabai merah dan juga pilihan sambal yang paling namun disukai olehnya bisa karena menurut Ali oleh setiap orang sebab banyak pelanggan tidak terlalu pedas racikan sambal yang dibuatnya. Sementara gorengan memang ayamnya, tepungnya memiliki sertakan banyak irisan cabai merah, tingkat kematangan yang pas dan juga bisa kerenyahan yang cukup oleh setiap orang sebab jadi begitupun dengan tidak terlalu pedas juga menyelekit ya. Dan sementara gorengan ayamnya bila ingin makan tambahan bila ingin makan makanan tambahan kematangan yang pas dan juga kerenyahan yang di dalamnya itu cukup tebal juga. Jadi begitupun dengan harga paket juga terjangkau mulai dari 12.000 sampai dan juga gurih meresap. Sementara minuman mulai dari 3.000. Bila ingin makan makanan tambahan ada juga 500 saja di sana. Bila tidak sabar ingin mencobanya silakan datang. Dalamnya itu cukup tebal juga. Menjelang pukul 10 harga paket juga terjangkau mulai dari 12.000 sampai 17.000 rupiah saja. Baik, terima sementara kasih minuman Agustina mulai untuk dari laporan Anda dari Lampung. Selamat kembali 7.500 saja. Bila Dan tidak kita sabar menuju ingin informasi mencobanya berikutnya, silakan Tribuners. datang Jika Anda sedang berkunjung ke Provinsi menjelang pukul Sulawesi 10 Tenggara, Kampung pagi Pelangi di sampai Kecamatan pukul 8 Nambok, Kota malam. Kendari bisa menjadi Demikian deh. pilihan untuk dikunjungi. Baik, terima kasih rekan Agustina Saat berada untuk di laporan Kampung Anda Pelangi dari ini, pengunjung Lampung. akan Selamat disambut kembali dengan eloknya bertugas. perubahan warna. Dan Kondisi kita menuju tempat yang informasi berwarna berikutnya, Tribuners. warni Jika cerah. Anda sedang Di Kampung berkunjung ke Pelangi ini Provinsi juga dapat Sulawesi dijumpai Tenggara, Banker Kampung peninggalan Pelangi zaman di Jepang. Kecamatan Nambok, Saat Kota ini kami Kendari sudah bisa tersambung menjadi pilihan dengan untuk Husni Hussein, dikunjungi. Jurnalis dari Saat Tribun berada News di Kampung Sultra Pelangi yang sudah ini, berkunjung ke pengunjung kampung akan dan akan disambut dengan eloknya melaporkan perubahan selengkapnya situasi tempat di yang sana. berwarna Silakan warni rekan cerah. Husni Di dengan Kampung laporan Pelangi Anda. ini juga dapat dijumpai bunker peninggalan zaman Jepang. Saat ini kami sudah tersambung dengan rekan Husni Hussein.
jurnalis dari Tribun News Solo yang sudah berkunjung ke kampung dan akan melaporkan selengkapnya situasi di sana. Silakan rekan Rusni dengan laporan Anda. Yang berada di Kota Kendari, Kecamatan Tambotesnya ini bisa jadi salah satu Halo rekan Rusni. Destinasi wisata. Baik ya, dapat saya informasikan bahwa betul memang seperti yang disebutkan oleh dua tadi, kalaupun dari luar pelangi yang berada di Kota Kendari, Kecamatan Tambotesnya ini untuk berkunjung jadi salah satu dan menikmati apa saja yang ditawarkan wisata yang berada di kampung pelangi rumah. Namun itu dari saat berada dari Kota Kendari ini dapat menikmati bahkan dari luar luasnya laut untuk berjauh mata memandang Kota Kendari, kemudian menikmati apa saja yang ditawarkan saat berada di kampung pelangi berkunjung ke Kecamatan Nambo ini akan disambut saat berada di Kecamatan Nambo ini adalah kemudian tak hanya itu di kampung luasnya laut kita juga jauh mata memandang maksud kami kemudian kita juga dapat ditambah dengan ramah peninggalan sejarah ini berkunjung ke kampung ini peninggalan dari peninggalan Jepang setempat. Ya, pada saat menjajah kampung Nambo ini pada masa lalu di kampung pelangi ini, kemudian kita juga dapat melihat kami juga peninggalan sejarah yakni kami sudah berbincang peninggalan dari peninggalan Jepang. Mengatakan sebenarnya kampung pelangi pada saat dijajah ke Indonesia untuk pada masa lalu terlihatkan bahwa kemudian dari khususnya saat ada kampung pelangi ini pesisiran kami sudah dengan kedua terdapat kampung pelangi. Mengatakan sebenarnya kampung pelangi ini perkampungan di desa destinasi kata memperlihatkan bahwa ia juga menyebutkan namun hal ini itu ada secara merata nelayan yang seperti itu rekan-rekan karena di negaranya telah menjadi alokasikan ke kampung lain desa perkampungan destinasi untuk itu kami juga kemudian ia juga menyebutkan namun hal ini tidak secara merata tempat demikian rekan-rekan seperti itu rekan-rekan karena di bonus berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama Ketua RW 03 RW 02 Kelurahan Tondonggol Kecamatan Nambo selengkapnya. Wawancara dengan pemerintah dari PT Tasik itu ini warna-warni. Di bonus berikut akan kami tampilkan hasil wawancara kami bersama Ketua RW 03 RW 02 Kelurahan Tondonggol Kecamatan Nambo selengkapnya. Pemerintah dari PT Tasik ini warna-warni. Jadinya seperti ini. Kan sini memancing dulu namanya dana. Tribuners, kue cucur dan kue apa hingga kini ternyata masih menjadi primadona kuliner khas Sulawesi Utara. Jika Anda mengunjungi Kecamatan Minahasa Utara khususnya, Anda bisa melihat proses pembuatan kue tersebut, salah satunya di Desa Kaima. Kue cucur dan apang ini juga kabarnya sangat disukai kue cucur dan mancanegara. Hingga kini bagaimana proses pembuatan kue cucur dan khas Sulawesi Utara? Jika Anda mengunjungi Kabupaten Minahasa Utara khususnya, Anda bisa melihat proses pembuatan kue tersebut, salah satunya di Desa Kaima. Kue cucur dan apang ini juga kabarnya sangat disukai bahkan hingga mancanegara. Bagaimana proses pembuatan kue cucur dan apang ini? Khas Minahasa Utara akan disampaikan rekan Arto Rombis, jurnalis Tribun Manado. Silakan dengan laporan Anda rekan Arto. Ada wisata kuliner dan kuliner ini dalam Dea dan Tribuners juga termasuk kue-kue yang di Sulawesi Utara ada di punya banyak beragam potensi wisata. Jadi ini ada bukan hanya pantai itu ditunjukkan laut dan juga kue pembuatan kue apang dan wisata kuliner dan kue cucur yang berasal dari Desa Kaimah, Kecamatan juga termasuk kue-kue yang Minahasa Utara ada di jadi Kabupaten Minahasa Utara kerap kali ini ada dalam acara-acara itu ditunjukkan adalah kue pembuatan bukan hanya kuenya saja tapi juga cara pembuatan yang berasal dari Desa Kaimah, Kecamatan sejumlah event Kabupaten termasuk dalam event pisah sambut. Dua kue ini Kejari kerap kali ditampilkan dalam acara-acara langsung kemarin di JG Center. Jadi bukan hanya cara pembuatan saja tapi juga cara pembuatan kue yang kemarin dipamerkan adalah pembuatan kue apang putih termasuk dalam event pisah sambut serta juga Kejari air mendidih kue cucur. Jadi ini kemarin kue-kue yang center menjadi primadona dipamerkan cara yang banyak dicari oleh
Dan yang kemarin dipamerkan adalah pembuatan kue apang putih dan rasanya yang sangat lezat dan memiliki histori. Jadi kue ini dari segi pariwisata memiliki nilai storytelling karena menjadi primadona di Sulawesi Utara yang banyak dicari oleh kue yang orang-orang dari luar Sulawesi Utara blasteran. Jadi ini gabungan dari rasanya yang sangat kebudayaan barat dan memiliki histori. Jadi kue ini lahir dari segi pariwisata maupun nilai story. Jadi kue cucur ini karena baik itu diajarkan oleh salah satu cucur ini konon katanya kue yang cerita diajarkan oleh sifatnya blasteran. Jadi ini gabungan dari yang membawa kebudayaan barat dan kebudayaan Minahasa. Jadi itu itu dari cucur maupun kue dari jadi kue cucur ini lahir dari itu diajarkan oleh salah satu berbeda. Jadi konon katanya menjadi salah satu daya tarik diajarkan oleh salah satu wisatawan asing untuk dari Jerman yang datang di Sulawesi Utara dan mencicipi Minahasa kuliner ini. Demikian jadi, itu dari baik, terima kasih rekan Arthur Rompes untuk laporan Anda dari Manado. Selamat bertugas kembali. Yang berbeda. Wanita muda hamil 6 bulan ditemukan tewas di Dukuh Pari, Dukuh Turi, Tegal, Jawa Tengah. Selengkapnya seusai jeda berikut hanya di Live Update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Baik, terima kasih rekan Arthur. Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya mendapatkan di Dukuh Pari. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbekan atau apa hanya di Live Update Tribun News. Karena gini loh, kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang kalau tidak berdarah dan saya stroke yang sendiri di berdarah. Jumit 37 Stroke yang tidak ini berdarah yang itu semalam biasanya baru mulai, ditandai dengan saya adanya mendapatkan penyumbatan. Kalau itu Penyumbatan di sini mungkin Sebenarnya aku nggak ngerasain pikirnya penangkapan atau tidak begitu kali ya, tapi kalau di Korea atau di Karena gini loh, Kamboja itu ada beberapa kriteria. yang Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan gitu ya. bukan Ya, saya baca ya. stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. penyumbatan di sini Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. tapi kalau di Korea Ya, kalau atau di Kamboja itu ada beberapa ini kita paper bicara yang di luar kasus Komodo ya. Dengan hujan shower, gitu di ya. mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal dan atau berbahaya itu kan. dijadikan sebagai Jadi tersangka begitu. mulai artinya terjadinya perlembekan. ini kita bicara yang di luar kasus Komodo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan urusan hujan yang tanah biasanya diambil. terjadi pada fase awal matur stage. Kalau misalnya atau Amerika Berbahaya Serikat itu kan. sekarang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk berpuasa di 6 hari Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, saya sendiri di Rasulullah Jumit mengatakan dalam 37 sebuah ini yang hadis semalam baru mulai, berpuasa di 6 hari Sebenarnya aku nggak Syawal ngerasain penangkapan atau penggerbekan atau apapun sih. Karena gini loh, kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke kalau yang tidak berdarah dan saya stroke yang sendiri di berdarah. Jumit 37 Stroke yang tidak ini berdarah yang itu semalam biasanya baru mulai, ditandai dengan saya adanya mendapatkan penyumbatan. Kalau itu Penyumbatan di sini mungkin Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan pikirnya atau tidak begitu kali ya, penggerbekan tapi kalau di Korea atau di Karena gini loh, Kamboja itu ada beberapa kriteria. paper yang Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan gitu ya. Ya, saya baca ya. stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. tapi kalau di Korea Ya, atau kalau di Kamboja itu ada beberapa ini kita paper bicara yang di luar kasus Komodo ya. Dengan hujan shower, gitu di ya. mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal atau berbahaya itu kan. dijadikan sebagai Jadi tersangka begitu. mulai artinya terjadinya perlembekan. ini kita bicara yang di luar kasus Komodo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak urusan hujan yang tanah biasanya terjadi diambil. pada fase awal matur stage. Kalau misalnya atau Amerika Berbahaya itu Serikat kan. sekarang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk berpuasa di 6 hari Menurut Syawal. saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, saya sendiri di Rasulullah Jumit mengatakan dalam 37 sebuah ini yang hadis semalam baru mulai, berpuasa di 6 hari Sebenarnya aku nggak Syawal ngerasain penangkapan atau penggerbekan atau apapun sih.
Karena gini loh, kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang Kalau tidak berdarah dan saya stroke yang sendiri di berdarah. Jumit 37 Stroke yang tidak ini berdarah yang itu semalam biasanya baru mulai. ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin Ini aku nggak ngerasain penangkapan pikirnya atau tidak begitu kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Karena gini loh, Kamboja itu ada beberapa kriteria. paper yang Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan gitu ya. bukan Ya, saya baca ya. stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. di sini Si anak ini pikirnya dijadikan sebagai tidak begitu tersangka kali ya. begitu. Tapi kalau di Korea Ya, atau kalau di Kamboja itu ada beberapa ini kita paper bicara yang di luar kasus Mas. Situbondo ya. Dengan Yang hujan shower, Oh, gitu di ya. mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal matur stage atau Berbahaya itu, Kang. dijadikan sebagai Jadi tersangka begitu. mulai artinya terjadinya perlembekan. Ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal matur stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu Penganiayaan terjadi di warung kopi Desa Pidoli, Anda masih menyaksikan Lombang. live update Kecamatan Tribun News. Kita menuju Penyambungan kabar berikutnya Kabupaten dari Sumatera Mandailing Utara. Natal. Seorang Polda jurnalis Sumatera media Utara saat ini tengah online memburu pelaku dan bernama telah Jeffrey memeriksa sejumlah Batalubis saksi mengaku dalam dianiaya mengusut setelah kasus memberitakan ini. penambangan Untuk mengetahui ilegal. kronologi kasus Penganiayaan ini terjadi akan di warung kopi disampaikan Desa rekan Pidoli, Anugrah, Lombang, jurnalis Tribun Kecamatan Medan di sana. Penyambungan, Silakan Kabupaten rekan Mandailing Anugrah Natal. untuk laporan Anda. Polda Sumatera Utara saat ini tengah memburu pelaku dan telah memeriksa sejumlah saksi dalam mengusut kasus ini. Untuk mengetahui kronologi kasus, halo rekan Ini Anugrah, akan disampaikan rekan Anugrah, jurnalis Tribun Medan di sana. Silakan rekan Anugrah untuk laporan Anda. Oke, Halo, rekan Anugrah. selamat siang Tribuners dan Dea. Saya Anugrah Nasution dari wartawan dari Tribun Medan. Saat ini melaporkan mengenai adanya kasus tindak pemukulan atau tindak pengeroyokan terhadap salah satu wartawan selamat siang Tribuners yang bernama Jeffrey. Saya Anugrah Nasution itu terjadi pada hari dari Tribun Medan saat ini melaporkan mengenai adanya kasus tindak Mandailing Natal atau tindak pengeroyokan dan saat itu salah satu dari hasil rekaman CCTV yang bernama dari keterangan dari Polres Madinah diketahui ada hari orang pelaku Jumat yang di salah satu tindak pengeroyokan terhadap Jeffrey Mandailing Natal. Jeffrey ini merupakan salah satu dari hasil rekaman CCTV wartawan Metro News baik juga dari keterangan dari Polres Madinah diketahui ada 4 orang pelaku hal ini diduga dilakukan oleh salah satu pengeroyokan terhadap Jeffrey yang berafiliasi sendiri. Jeffrey ini merupakan salah satu dari jurnalis kelompok pemuda wartawan Metro News yang ada di Sumatera Utara. Hal ini diduga sejauh ini hal ini dilakukan oleh salah satu penambangan pemuda secara ilegal dan kasus itu maksud saya sebenarnya sudah kelompok pemuda tertentu di sana yang juga menguasai dan sudah ada tersangkanya dan salah satu tersangkanya itu adalah orang yang saat itu berada di lokasi dan melakukan penyerangan terhadap Jeffrey. Penambangan emas secara ilegal dan sampai sejauh ini sebenarnya sudah pengejaran terhadap 4 orang pelaku yang terekam CCTV dan sudah lakukan pengeroyokan terhadap salah satu tersangkanya itu adalah orang yang dilakukan oleh itu berada di lokasi dan melakukan penyerangan terhadap Jeffrey. Nah, semalam dapat diinformasikan sampai sejauh ini secara tegas disampaikan oleh pengejaran terhadap 4 orang dari pelaku yang terekam dari Bapak Reja melakukan pengeroyokan terhadap Jeffrey ini masih Reja mengatakan dilakukan oleh pihaknya saat ini tengah memburu semua pelaku yang terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut. Dia bahkan disampaikan oleh agar pelaku-pelaku tersebut dari Polres harusnya segera menyerahkan diri atau mereka akan melakukan tindakan tegas dan Reja mengatakan bisa diinformasikan juga pihaknya saat ini tengah memburu ini memang sebenarnya sudah menjadi dalam aksi pengeroyokan tersebut. Informasi yang terakhir yang kita dapat dari Polda Sumatera Utara jika inisial AAN ini adalah diri atau mereka akan melakukan tindakan tegas dan terukur dan bisa diinformasikan juga ilegal jika pelaku ini memang sebenarnya sudah menjadi tersangka dan itu adalah kasus pengeroyokan yang terjadi yang kita dapat dari Polda Sumatera Utara jika inisial AAN ini adalah salah satu tersangka yang tersandung kasus yang saat ini tengah berjalan ilegal ya.
di Polda Sumatera penambangan ilegal yang ada di Madinah. Dan itu Tribuners terkait kasus kasus ini, pengeroyokan rekan yang terjadi jurnalis kami sudah disinyalir melakukan itu wawancara karena bersama Kapolres adanya Kabupaten Mandailing pemberitaan Natal yang AKBP dibuat HM oleh Reza Jeffrey Hairul. Berikut selengkapnya. mengenai kasus-kasus yang saat ini tengah berjalan di Polda Sumatera Utara. Begitu deh ya. Baik, Tribuners terkait kasus ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Kabupaten Mandailing Natal AKBP HM Reza Hairul. Berikut selengkapnya. Terkait dengan kejadian penganiayaan terhadap wartawan yang terjadi di Mandailing Natal, kami Polres Madinah mengatensi dan sudah melakukan langkah-langkah, yaitu dengan memeriksa beberapa orang di tempat kejadian perkara yang terjadi di Mandailing Natal. Kami Polres Madinah mengatensi berupa dan CCTV, sudah melakukan langkah-langkah. Kemudian selanjutnya kami juga sudah melakukan gelar perkara dan sudah memeriksa beberapa orang saksi di beberapa kejadian perkara. Kemudian saat ini kami berupaya untuk melarikan diri dari wilayah hukum Polres petunjuk berupa untuk CCTV, Satreskrim. Kemudian selanjutnya kami juga sudah melakukan gelar perkara dan juga didukung oleh backup dari Direktorat beberapa tersangka Polda Sumatera Utara yang saat ini sedang melakukan untuk melarikan diri dari wilayah hukum para tersangka Polres Mandailing Natal. Kami himbau kepada para tersangka Satreskrim untuk dapat kiranya segera dan juga menyerahkan diri oleh backup dari sebelum kami lakukan tindakan tegas Polda Sumatera Utara. Demikian, sedang melakukan upaya pengejaran kepada para tersangka. Isu penundaan pemilu 2024 yang pertama kali dilontarkan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar berujung menjadi polemik. Ia berdalih penundaan ini untuk memberi waktu pemulihan ekonomi tanah air. Namun Muhaimin Iskandar juga menjelaskan bahwa ini hanya sekadar isu penundaan pemilu 2024 yang pertama kali dilontarkan Ketua Umum PKB setelah menimbulkan pro kontra. Presiden Joko Widodo pun akhirnya akan bicara terkait isu tersebut. Ini untuk memberi Jokowi meminta kepada semua pihak tanah air untuk tunduk. Namun Muhaimin Iskandar juga menjelaskan bahwa ini hanya sekadar usulan dan keputusannya tetap di tangan Presiden Jokowi. Juga menuturkan setelah menimbulkan wacana penundaan pemilu Presiden Joko Widodo pun akhirnya akan bicara terkait isu tersebut. Jokowi meminta kepada semua pihak siapa saja boleh memberikan taat dan terkait penundaan pemilu atau Undang-Undang Dasar 1945. Pasalnya Indonesia adalah negara demokrasi, juga menuturkan sehingga semua pihak bahwa wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang. Pernyataan Jokowi itu mendapatkan tanggapan dari politisi sekaligus wakil sekjen Partai Demokrat. Siapa saja boleh memberikan usulan terkait penundaan pemilu menilai pernyataan Jokowi tersebut kurang tegas. Pasalnya Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga semua pihak bisa bebas berpendapat. Pejabat publik, pernyataan Jokowi ini pun mendapatkan tanggapan dari politisi sekaligus wakil sekjen Partai Demokrat pada konstitusi. Johnson menilai pernyataan Jokowi tersebut kurang tegas. Menurut Johnson, kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang pejabat publik, apalagi warga negara Indonesia, telah tiba di tanah air setelah dievakuasi dari Ukraina pada Kamis 3 Maret 2022 lalu. Namun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan masih ada 14 orang yang harus kita beralih ke informasi berikutnya. Sebanyak 80 warga negara Indonesia telah tiba di tanah air setelah dievakuasi dari Ukraina pada Kamis 3 Maret 2022 lalu. Namun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan masih ada 14 orang yang ayah kandung Arif Fazila Razali menceritakan bagaimana proses evakuasi anaknya dari Ukraina ke Romania. Salah satunya adalah Arif Fazila, kepadanya anaknya dievakuasi melalui Moldova dengan menempuh jalan darat selama 20 jam. Evakuasi Arif bersama rekannya sangat dramatis. Ayah kandung Arif Fazila, situasi menceritakan bagaimana proses evakuasi anaknya dari Ukraina ke Romania. Dari kesaksian Arif kepadanya, anaknya dievakuasi melalui KBRI dengan menempuh jalan darat selama 20 jam. Jika 1 minggu evakuasi Arif bersama rekannya sangat dramatis, mengingat situasi masih perang di Indonesia. Saat ini Arif lain masih dari keterangan Arif saat ini masih ada karena terkena COVID-19 Indonesia yang berada di KBRI Kiev, Ukraina. Razali mengatakan jika 1 minggu dia yang telah meninggal dunia, sang anak bersama rekannya akan langsung dibawa pulang ke Indonesia. Saat ini hanya bisa berharap anaknya masih dari keterangan Arif saat ini masih ada halamannya dengan selamat. Indonesia yang terkepung di luar kota Kiev, Ukraina.
Bahkan ada mahasiswa asal India yang telah meninggal dunia. Kita menuju informasi berikutnya, gempa bumi dengan kekuatan lebih dari 4 saat ini hanya bisa berharap anaknya segera dipulangkan ke provinsi Sumatera Barat halamannya pada Rabu 2 Maret 2022 dan Kamis 3 Maret 2022. Gempa memiliki kedalaman 10 km. Kita menuju informasi berikutnya. Gempa bumi dengan aktivitas sesar Sumatera pada mengguncang Kabupaten Pasaman Barat dan tidak berpotensi tsunami. Pada Rabu 2 Maret menyebabkan longsor pada hari Kamis 3 Maret 2022 gempa memiliki kedalaman 10 km yang merupakan sebanyak gempa dangkal akibat aktivitas sesar Sumatera pada segmen Angkola. Sejak hari pertama kejadian, tim SAR gabungan telah melakukan pencarian secara bersama-sama longsor pada hari Jumat hari ini baru ditemukan sebanyak 2 orang korban dengan kondisi meninggal dunia. Kejadian ini sedangkan korban yang belum 6 orang ditemukan masih dilaporkan pencarian sampai pada saat ini. Untuk diketahui korban yang belum ditemukan gabungan telah melakukan pencarian secara bersama-sama. Manir 50 sampai pada hari ini baru ditemukan sebanyak 2 orang korban dengan kondisi meninggal dunia. Hingga hari ini dilaporkan korban yang belum ada 11 orang meninggal dunia pencarian sampai pada saat ini. Untuk diketahui korban yang belum ditemukan bernama Safar berusia 49 tahun, Manir 50 tahun, Senri 32 tahun, dan berikut Tribuners akan ditampilkan wawancara dari pihak hingga hari ini dilaporkan total terkait ada 11 orang meninggal dunia akibat terjadinya gempa dan longsor. Selanjutnya ada 2 orang meninggal dunia saat di pengungsian. Dan berikut Tribuners akan ditampilkan wawancara dari pihak terkait adanya kejadian gempa ini. Sungai Batu Timur itu kembali lancar, tidak mengembalikan arus sungai. Kan ada sekali dikhawatirkan akan sampai ke supaya arus sungai Batu sampai jalan lancar, tidak. Sejak kapan Pak kita mulai ini Pak? Sudah 3 hari ini Pak ya? Sampai ke Sejak kapan Pak kita mulai ini Pak? Kendala kabar berikutnya datang dari Jawa Tengah, Tribuners. Penemuan mayat berjenis kelamin perempuan menggegerkan warga di Desa Dukuturi, Kecamatan Dukuturi, Kabupaten Tegal pada Sabtu 5 Maret kemarin. Mayat ditemukan di area persawahan pertama kali oleh seorang petani. Sekira kabar berikutnya datang dari Jawa Tengah. Saat ditemukan penemuan mayat dalam kondisi kelamin perempuan menggegerkan di dalam parit air di area persawahan Dukuturi. Ditemukan pula tanda-tanda kekerasan berupa lebam dan lecet di tubuh korban. Mayat ditemukan di area persawahan Jawa Tengah kali oleh seorang petani. Sekira pukul 6 pagi. Identitas dari mayat tersebut belum dalam kondisi tertelungkup, tapi dia adalah di dalam parit air di area persawahan. 16 ditemukan pula tanda-tanda kekerasan berupa lebam dan lecet di tubuh korban. Polda Jateng di RSUD Jawa Tengah, Kombes Pol Dr. Sumi menunjukkan wanita muda itu merupakan identitas dari mayat perempuan tersebut. Hal itu terlihat dari tanda kekerasan tubuh. Dia adalah seorang wanita muda yang berusia sekitar 16. Perempuan tersebut meninggal dunia karena kehabisan oleh tim Dokes Polda Jateng di RSUD jenazah RSUD Dr. Suselo menunjukkan bernama waras itu merupakan korban memiliki ciri-ciri rambut itu terlihat dari tanda kekerasan kulitnya selalu matang dengan tinggi leher 65 cm dan berat badan 50 kg. Meninggal dunia karena kehabisan nafas sedang dalam kondisi hamil ruang jenazah RSUD Dr. Suselo juga menjelaskan jenazah korban saat ini untuk sementara memiliki ciri-ciri rambut lurus dan tebal. Kulitnya selalu matang dengan tinggi 165 dalam 3 hari dan tidak ada pihak keluarganya yang datang. Maka mengatakan korban secara layak dalam kondisi hamil 6 bulan. Waras juga menjelaskan jenazah korban keterangan dari Kombes sementara waktu Mihastri Purwanti di RSUD Dr. Suselos Selawi hingga RSUD Dr. yang datang. Jika dalam 3 hari tidak ada pihak keluarganya yang datang, maka jenazah akan dimakamkan secara layak oleh pihak rumah sakit. Lukanya apa tuh? Lukanya saya keterangan dari Kombes Pol Dr. Mihastri Purwanti dan juga petugas ruang jenazah RSUD Dr. Selawi selengkapnya. Jadi kemungkinan meninggalnya karena itu, Pak. Memang ada tanda kekerasan leher. Iya. Lukanya apa tuh? Lukanya saya kan atau gimana tuh? Oh enggak, kekerasan tubuh ya Pak. Tangannya ada luka lain. Kita maksudnya bicara di muka. Jadi kemungkinan meninggalnya karena itu, Pak. Iya.
Beralih ke Jawa Timur, sebuah bus rombongan wisata berisi 44 orang penumpang terbakar saat melintas di Jalan Tol Padaan kilometer 61.800 pada Minggu 6 Maret 2022 pagi tadi. Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, akibat insiden tersebut arus lalu lintas di ruas jalan tersebut sempat tersendat. Di Jalan Tol Laporan selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Jawa Timur 800 pada Minggu 6 dengan laporan Anda 2022 pagi tadi. Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, akibat insiden tersebut arus lalu lintas di ruas jalan tersebut sempat tersendat. Laporan selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Jawa Timur. Silakan rekan Luhur Pambudi dengan laporan Anda. Terbakar ketika melintas di Jalan Tol Pandaan Malang kilometer terbakar bus pariwisata yang 800 jalur 4 orang penumpang. Kendaraan bus tersebut berisi 44 orang penumpang, 3 diantaranya adalah perempuan, sisanya adalah laki-laki, kemudian terbakar ketika melintas di Jalan Tol Pandaan Malang kilometer 60.800, 3 diantaranya adalah memang kendaraan bus tersebut sopir berisi 44 orang penumpang. Bus tersebut dikabarkan terbakar pukul 7.25. Jadi sisanya adalah laki-laki, kemudian 4 rombongan sisanya yang wisatawan dalam asal Malang yang baru saja melaksanakan aktivitas liburan di Jakarta yang saat konteks terjadinya insiden tersebut adalah sopir. Jadi bus tersebut dikabarkan terbakar pukul 7.25. Jadi bus tersebut kronologinya adalah bus terbakar ketika wisatawan melakukan perjalanan asal Malang yang baru saja melaksanakan berdasarkan catatan dari pihak kepolisian Satuan Kejar saat konteks terjadinya insiden tersebut adalah hendak pulang tersebut ke daerah kawasan material dari Malang. Bus yang terbakar kronologinya adalah bus terbakar ketika dugaan penyebabnya perjalanan pulang berdasarkan keterangan dari pihak dan berdasarkan catatan dari pihak kepolisian Satuan Kejar dan Polda Jatim tidak ada korban jiwa. AKP Rahmat Budiarto bahwasanya hasil keterangan hanya kerugian material dari sopir dan penumpang karena api bersumber dari bagian belakang dugaan penyebabnya. Jadi memang api berdasarkan keterangan api muncul dari bagian belakang bus yang di tengah raya adalah bagian mesin Jatim utama yang berada di bagian AKP Rahmat Budiarto bagian belakang bus. Keterangan yang saksi dari sopir dan penumpang adalah api bersumber dari bagian belakang. Lebih lanjut dari pihak jadi memang api memastikan api muncul dari bagian belakang bus yang di tengah raya adalah bagian mesin yang utama yang berada di bagian posisi penumpang. Sebagian pastikan langsung apakah yang dari terbakar tersebut ada penyebab lain yang patut untuk disampaikan pada masyarakat. Keterangan lebih lanjut dari kami sampaikan kembali tidak ada korban jiwa masih tersebut korban luka atau masih dalam olah TKP jiwa tidak ada dan korban para memastikan langsung apakah yang dari tersebut ada penyebab bawah yang patut untuk disampaikan pada masyarakat dibawa langsung diantar ke kami sampaikan kembali tidak ada Malang tempat asal mereka dan untuk kendaraan bus yang terongkok dalam jiwa tidak ada dan dievakuasi ke para para penumpang yang berhasil selamat itu langsung dan bawa dari sopir kru dan sebagainya masih cadangan dibawa langsung diantar ke daerah Malang tempat asal mereka dan untuk kendaraan bus yang terongkok dalam keadaan kami laporkan dievakuasi ke kantor. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi untuk laporan Anda dari Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Sementara masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Terima kasih rekan Luhur sudah mendapatkan laporan Anda dari Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Jangan lupa juga Tribuners, informasi tadi sekaligus esok hari hanya di seluruh kanal YouTube hari ini. Antara Mita beserta kru yang bertugas, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, dan share ya. Sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap. Jangan lupa juga Tribuners saksikan live update Tribun News esok hari hanya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.